Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 41 ayat 34 sampai 37. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Fir'aun, sang penguasa Mesir, mendapatkan mimpi yang sangat aneh, di mana dia melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Binatang herbivora berubah menjadi karnivora kanibal. Mimpi aneh itu membuatnya semakin gelisah ketika tidak ada cendekiawan Mesir yang mampu menjelaskan makna mimpinya. Yusuf lalu dipanggil untuk menjelaskan mimpi Raja Mesir tersebut. Yusuf lalu menerangkan makna dari mimpi aneh Fir'aun. Yusuf menjelaskan apa yang akan terjadi dalam 14 tahun ke depan yang terbagi menjadi 2 kondisi yang sangat berbeda. 7 tahun pertama akan menjadi masa kelimpahan hasil panen Mesir, sedangkan 7 tahun kedua merupakan masa paceklik Mesir. Yusuf tidak hanya menerangkan dengan baik makna dari mimpi aneh Fir'aun, tetapi juga tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi 14 tahun ke depan yang terbagi menjadi 2 kondisi yang bertolak belakang. Yusuf menyarankan supaya Fir'aun mengangkat pegawai-pegawai yang bertugas memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan panen. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang dan menimbun dan menyimpan gandum di kota-kota sebagai bahan makanan untuk waktu mendatang. Segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Saran Yusuf merupakan wujud nyata hikmat dari Allah atas situasi yang akan terjadi. Sebelum memberikan keadaan sulit bagi orang Mesir dan sekitarnya, Allah memberikan keadaan baik. Sebelum menghadirkan masa paceklik, Allah memberikan masa kelimpahan. Dengan memberikan informasi situasi yang akan terjadi dalam 14 tahun ke depan, Allah ingin umat manusia bersiap menghadapi masa depan. Di dalam masa kelimpahan, Allah ingin umat manusia tidak menghabiskan seluruh berkat materi yang diberikannya. Allah meminta supaya sebagian dari hasil panen di masa kelimpahan disimpan untuk menghadapi masa paceklik. Supaya pada saat masa paceklik yang akan terjadi, umat manusia bisa mempergunakan tabungan yang dimiliki tanpa harus memohon mujizat supaya mana diturunkan dari surga. Hikmat adalah kemampuan menjalani hidup dengan benar sesuai dengan panduan yang diberikan Sang Pencipta kehidupan. Hikmat yang Allah berikan kepada orang Mesir melalui Yusuf mengajarkan prinsip penting yang akan terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Tuhan menunjukkan bahwa memenuhi berbagai kebutuhan hidup bukan lagi sesuatu yang mudah bagi setiap orang. Tuhan juga mengatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Semak duri dan rumput duri adalah berbagai tanaman yang tidak diharapkan ketika orang menanam suatu jenis tanaman tertentu yang diharapkan akan menghasilkan. Tuhan menunjukkan konsekuensi lanjutan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah tidak bisa selalu dihasilkannya secara optimal berbagai hal yang diharapkan dari suatu pekerjaan. Bekerja di dunia yang tanahnya terkutuk, yang seharusnya hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, ketidakoptimalan hasil merupakan bagian yang selalu melekat di dalam setiap pekerjaan. Kesulitan dan ketidakoptimalan hasil tidak selalu bersifat rutin, tapi terkadang bersifat temporer. Terkadang orang mendapatkan hasil kerja yang begitu baik pada suatu masa tertentu, tetapi kemudian mendapatkan hasil kerja yang jauh dari yang diharapkan di masa lainnya. Situasi baik akan selalu diselingi situasi buruk. Musim hujan akan selalu diselingi musim panas. Masa kemakmuran ekonomi akan selalu diselingi dengan masa kesulitan ekonomi.
tidak akan pernah ada kemakmuran terus-menerus. Tidak akan pernah ada situasi baik terus-menerus. Tidak akan ada masa penuh kelimpahan terus-menerus. Pada masa kemakmuran, manusia tidak boleh menghabiskan seluruh penghasilannya untuk keperluan harian. Sebagian dari penghasilan harus disimpan supaya bisa digunakan ketika masa sulit tiba. Pada saat situasi baik, orang tidak boleh menghabiskan seluruh berkat materi yang Allah berikan. Sebagian dari berkat materi yang Allah berikan harus disimpan sebagai persiapan memasuki situasi sulit tidak diharapkan yang pasti terjadi. Menabung adalah tindakan menyisihkan sebagian pendapatan untuk menjadi bantalan finansial untuk pengeluaran tak terduga di masa mendatang. Ketika orang menahan diri untuk tidak menghabiskan seluruh penghasilannya pada kurun waktu tertentu dan belajar menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk ditabung, keuangannya akan tertata dengan baik, akan membuat jiwanya tentram. Suatu ketentraman batin berkelanjutan karena telah menata dirinya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketentraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman sebab telah dikelola sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan.